Ya, Mesa diduga akibat ledakan tabung gas LPG, sebuah rumah di Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis pagi hancur. Akibat ledakan ini 3 orang penghuni rumah terluka dan sedikitnya 5 bangunan lain terdampak kerusakan. Beginilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Kuatnya ledakan yang diduga dari tabung gas LPG membuat rumah 2 lantai ini hancur hingga 50% dan nyaris ambruk. Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat sedikitnya 5 bangunan lain juga terdampak kerusakan. Insiden ini membuat 3 orang yang terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang saksi mata mengatakan mengetahui ledakan setelah plafon rumahnya ambruk. Berapa kali ledakan? Ada sekali atau berapa kali? Kali soalnya posisinya juga lagi tidur juga. Lagi tidur tiba-tiba langsung pada turun ini hanya kelakuan itu. Terus saya buka kan langsung mati lampu kan. Saya buka pintu tahu-tahu ada suara tolong. Pas saya lihat wah ternyata rumah depan. Ini pemirsa, tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 1 terduga tindak pidana terorisme dan mengamankan beberapa orang di Batu Malang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku yang merupakan simpatisan kelompok teroris Daulah Islamiyah yang berafiliasi dengan ISIS berencana melakukan aksi bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah. Warga Kota Batu, Jawa Timur dikejutkan dengan penggerbekan sebuah rumah. Tim Densus 88 Anti Teror Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Hasanuddin, Desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjinak bom dan Inafis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Puluhan aparat bersenjata lengkap juga berjaga di sekitar lokasi. 1 unit kendaraan taktis bahkan terparkir tak jauh dari lokasi. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di lokasi, termasuk jurnalis dilarang mendekati lokasi. Hingga kini belum ada keterangan dari polisi siapa 3 terduga teroris yang diamankan. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menangkap Meita Irianti, influencer parenting sekaligus milik PAUD dan Daycare Wenson School terkait dengan kasus dugaan penganiayaan anak. Meita yang saat ini sedang mengandung mengaku menganiaya balita karena hilaf. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga balita yang menjadi korban kekerasan. Ada Bapak Ziko LDS. Selamat sore Mas Ziko. Terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Mas Ziko, bagaimana kemudian perkembangan kasus ini dari pihak korban sendiri? Apa yang diinginkan oleh orang tua para korban? Ya, tentu dari orang tua para korban itu ingin hukuman yang seberat-beratnya karena mengingat buah hati mereka yang kemudian diperlakukan seperti begitu ya. Dan bahkan ada balita yang baru, batita ya, bahkan batita 3 tahun karena umurnya baru 8 bulan, 8 sampai 9 bulan yang baru melapor ini, itu sampai hari ini tuh kondisinya muntah-muntah. Tadi jadi melalui saya meminta tolong menghubungkan ke Polres Depok dan sudah didatangi Polres Depok, itu bayinya itu muntah-muntah. Mau diperiksa lagi secara keseluruhan begitu. Jadi tentu keluarga pasti ada keinginan yang sangat dalam agar dihukum seberat-beratnya. Baik, kita tahu bahwa polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan juga sudah diamankan. Apakah langkah ini dianggap sebagai langkah yang cepat dari pihak kepolisian kah? Sebenarnya kalau dibilang cepat ya kami mengapresiasi sangat cepat, tapi ada harapan yang lebih dalam lagi karena begini, CCTV kan itu sudah disita oleh polisi. Kami ini saya bicara sebagai kuasa hukum ya, jadi selain 2 orang yang sudah melapor, itu sebenarnya kami menemukan lagi korban melalui Instagram gitu ya, yang anaknya itu biru memar dan ketika ditunjukkan video foto pelaku, anak itu bilang iya itu mencubit saya. Tapi ketika kami bicara dengan korban tersebut,
orang tua korban itu tidak mau melaporkan karena dibilang tidak ada CCTV-nya, kami takut kalau melaporkan. Nah, jadi justru ada harapan yang lebih besar lagi sebenarnya dari kami kuasa hukum itu agar korban-korban yang lain yang mungkin memang anaknya itu ada memar, ada luka ketika bersekolah di sana itu bisa di-approach, didekati oleh polisi karena polisi kan sekarang sudah memiliki CCTV ya. Siapa tahu bisa kemudian melihat bahwa kami yakin ada korban lain begitu yang bisa terekam di CCTV. Dan itu kan kami tidak punya akses. Ada korban lain yang mereka anaknya terluka tapi belum berani untuk membuat laporan sehingga harus polisi yang bersifat aktif dalam mendekati orang tua korban ini begitu. Itu harapan dari Anda ya, bahwa Anda menduga begitu ada lebih dari 2 yang balitanya menjadi korban. Kita juga ingin mereview sedikit terkait kasus ini. Kapan kemudian orang tua ini mulai menitipkan anak mereka di daycare ini sampai kemudian akhirnya mereka mengetahui adanya kekerasan terhadap anak-anak mereka di daycare ini? Ya sebenarnya kan kalau menitipkannya belum terlalu lama ya, kalau nggak salah masih hitungan bulan, saya lupa tepatnya tapi kayaknya 2-3 bulan gitu. Baru kemudian diketahui pada tanggal 24 Juli itu ada yang melaporkan. Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih jelas siapa yang melaporkan dan bagaimana kami dapat buktinya. Karena saat ini rekan saya lagi di LPSK mendampingi mereka begitu ya, untuk minta perlindungan hukum agar bisa berbicara dengan lepas. Mungkin nanti saat ini banget, jadi mungkin nanti setelah selesai lepas dari LPSK baru bisa menceritakan. Tapi yang pasti pada tanggal 24 itu, kemudian tanggal 29 membuat laporan ke Polres dan tanggal 30 meminta atensi kepada KPAI. Kira-kira begitu. Baik, adakah kemudian setelah mereka melihat adanya luka pada anak-anak mereka, kemudian mereka meminta keterangan terlebih dahulu kah kepada pihak daycare-nya, kenapa kemudian anak saya ada yang biru, ada yang lebam begitu, atau langsung melapor ke polisi? Ya tentu ada saat-saat di antara rentang waktu dari 24 sampai melapor ke 29 itu ada bertanya dulu ke beberapa guru. Ada yang bilang tidak tahu, ada yang mengatakan oh ini kata pemiliknya tadi terbentur begitu. Jadi informasinya tidak akurat dan tidak kredibel sampai ditemukan CCTV itu begitu. Kita konfirmasi kembali, apakah CCTV dulu yang menyebar atau orang tua dulu yang mengetahui bahwa anak mereka dianiaya? Ya, saya tidak berhak menyampaikan hal itu. Tapi kayaknya sih CCTV dulu ya. CCTV terlebih dahulu yang kemudian baru di follow up oleh orang tua begitu ya. CCTV ini rangkaian satu kejadian atau banyak kejadian sebenarnya? Yang Anda tahu? Ini tidak bisa secara spesifik, tapi yang pasti di sana ada banyak yang terjadi. Gitu. Baik. Apakah Anda mengetahui bahwa daycare ini sudah beroperasi sudah lama kah atau baru begitu? Ya kalau kami pantau track record parentingnya dan Instagramnya serta media sosial lainnya dia sudah lama dan bahkan sudah membuat berbagai konten. Bahkan ada orang tua murid yang mensupport kami secara emosional begitu dan menyampaikan bahwa ya dia bersekolahkan anaknya di situ karena melihat track recordnya yang parenting influencer ya, influencer parenting itu gitu. Baik. Selain itu juga apakah kemudian orang tua para korban ini artinya bahwa setiap harikah menitipkan anak mereka begitu atau bagaimana sistemnya? Karena kan kita tahu ada daycare bulanan, ada yang harian begitu. Ada yang tiap hari, ada yang beberapa periode sekali. Kebetulan kalau klien kami itu ada waktu itu berurutan gitu yang nggak berhenti. Jadi dalam waktu ketika mereka masukkan yang dalam beberapa bulan itu terus menerus tidak berhenti sampai baru dihentikan ketika sudah menemukan bekas luka itu dan berhasil mendapatkan informasi itu begitu. Tapi ada juga orang tua lain yang memang dia cuma beberapa periode dia lihat nih, oh anaknya kok tiba-tiba ada luka langsung dicabut gitu, dan itulah yang mengadu ke kami tapi tidak berani membuat laporan karena belum bisa melihat CCTV begitu. Yang Anda duga apakah kekerasan ini dilakukan oleh satu orang saja atau ada pihak-pihak lain yang juga melakukan kekerasan? Karena kita tahu bahwa biasanya jangankan daycare begitu ya, TK saja kan gurunya lebih dari satu. Sejauh informasi yang kami dapatkan, pelakunya hanya si pemilik saja. Karena justru guru-guru itu merasa hati nuraninya tergerak lah. Tidak melihat perilaku guru ini. Hati nurani guru-guru tergerak melihat perilaku si pelaku begitu. Sehingga mereka sendiri yang berusaha membuat ini menjadi atensi dari para orang tua murid. Kalau yang kami dapatkan begitu, tapi kan CCTV hasilnya ada di polisi. Nah itu kan yang harus polisi memberikan keterangan secara jelas apakah dari CCTV itu bisa ditemukan hal lain atau tidak. Walaupun kami keluarga menduga tidak ada perilaku kejahatan lain ya, tapi dilakukan oleh orang yang sama begitu.
Baik, nah guru-guru ini apakah ada ketika kemudian kejadian ini terjadi begitu? Karena kita tahu bahwa itu kan artinya bahwa aksesnya sangat terbuka kan kalau untuk guru-guru kan untuk melihat anak-anak yang ada di daycare ini. Lengkapnya tentu nanti akan disampaikan oleh guru-guru setelah dari LPSK nih ya. Setelah dari LPSK kan akan mereka buat press release juga. Cuman yang kami ketahui adalah guru-guru itu kan bawahan gitu ya dari pemilik ya, bawahan. Jadi ketika mereka melihat anaknya luka pun mereka hanya bisa bertanya, ini kenapa? Dan pembelaan dari si pemilik bilang, oh itu anaknya tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. Ya, walaupun aneh kan tapi guru-guru tidak bisa berbuat apa-apa, begitulah namanya bawahan ya. Jadi kami percaya mereka ini sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi dalam relasi kuasa atasan dan bawahan mereka tidak bisa berbuat banyak. Baik. Artinya bahwa saat ini guru-guru sedang melaporkan ke LPSK untuk meminta perlindungan demikian dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya mungkin yang disiapkan? Kami tetap mengencourage gitu ya. Kemungkinan korban lain yang ada, karena kan kalau korbannya banyak berarti akan semakin berlipat itu hukumannya ya. Karena kan ini sebenarnya yang kedua ini pun yang baru melaporkan itu juga tahu dari kami. Dari awalnya dia tidak tahu sama sekali. Kami mengencourage polisi, kan ini sebenarnya delik aduan ya, bukan ini delik umum bukan delik aduan. Ini kayak delik umum itu yang tanpa ada aduan harus ditindaklanjuti oleh polisi. Kalau polisi di kemudian hari melalui CCTV itu menemukan perbuatan lain, harus disampaikan kepada orang tuanya sehingga kemudian itu menjadi tindak pidana yang harus dilaporkan lagi kan gitu. Baik Mas Ziko, terima kasih banyak atas informasi dan juga perbincangan singkat kita sore ini. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini diselesaikan dengan baik dan semua korban orang tuanya begitu mendapatkan rasa keadilan dan juga para balita cepat recover begitulah ya secara mental dan juga secara fisik. Terima kasih Mas Ziko. Mesa sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana kasus Vina dan Eki Saka Tatal kembali digelar hari ini. Agenda sidang adalah untuk mendengarkan keterangan ahli. Sidang hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Ahli yang dihadirkan hari ini adalah Profesor Muzakir yang merupakan ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia. Dalam sidang, Profesor Muzakir memastikan ada kekeliruan dalam pemeriksaan Saka Tatal. Baik, ahli jelaskan. Dia mau anak maupun dewasa, prinsipnya sama. Ya, karena KUHP mengaturnya demikian. Sebelum orang itu menjadi terlapor, ya, maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan. Ya. Jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang bersangkutan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan, maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyidik. Ya. Karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau ternyata belum ada seperti itu, dipastikan dia berbuat kejahatan, langsung lompat kepada penyidikan, itu juga tidak boleh. Tadi Alis katakan itu melanggar hak seseorang, ya, yang dinyatakan dia sebagai terlapor. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada proses penyelidikan, lompat kepada penyidikan, menurut Ali adalah penyidikannya itu tidak sah. Karena apa? Penyidikan itu memulai tindakan dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau tiba-tiba kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus misteri kematian Vina dan Eki. Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Saka Tatal, ada Ibu Titin Prilianti, dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana, ada Bang Pitra Romadoni. Selamat sore Ibu dan juga Abang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore di Sindo Sore. Oke. Salam buat keluarga. Kita ke Mbak Titin dulu. Mbak Titin, hari ini kan sidang PK Tatal dilanjutkan kembali. Kita juga sudah mendengar kemudian dari tadi saksi dari Profesor Muzakir. Apa yang kemudian yang membuat pihak Saka Tatal ini optimistis begitu loh, bahwa namanya akan dipulihkan kembali dan juga status mantan terpidana ini akan dicabut? Ya, terima kasih Mas.
Saya sih sebenarnya sangat optimis karena bagaimanapun kita sudah menghadirkan saksi dan ahli-ahli yang memang pada akhirnya menukik pada persoalan yang mereka memiliki keraguan-raguan apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi dengan saksi yang Profesor Muzakir yang menjadi penutup saksi yang kita hadirkan luar biasa. Kami dapat mungkin di ruang sidang itu mendapat pelajaran yang sangat berharga, ditutup dengan sangat manis. Keraguan-raguan jaksa karena kami menyerahkan novum yang dianggapnya itu pernah dilampirkan di berkas lama terjawab. Kalaupun itu pernah dilampirkan, tetapi dari Angel yang berbeda dan memberikan pada akhirnya mampu memberikan keterangan yang berbeda, itu dianggap sebagai novum. Kemudian juga hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Pak Ajmi Syahputra di sidang sebelumnya, terjadi kekeliruan dari majelis gitu, dipaparkan secara gamblang, itu juga menjadi support yang luar biasa bagi kami. Yang paling mungkin fundamental ada saksi fakta, adanya Widi dan Mega yang di dalam, kalau sebelumnya hanya ada di dalam media sosial, kita hadirkan di persidangan dan menyatakan pada pukul 22 lebih sedikit itu, lebih 5 sampai lebih 10, pastinya sebelum setengah 11 masih berkomunikasi dengan Vina. Dan semua pakaian yang digunakan adalah, kecuali mohon maaf celana dalam yang digunakan Vina adalah milik Widi. Itu terkonfirmasi karena Widi juga memiliki bukti foto yang pakaian itu dikenakan olehnya. Saya begitu meyakini ini akan membuat mereka Sakatatal berhasil dikabulkan dan Sakatatal diberikan nama baiknya. Mbak Titin, kita juga sudah melihat bahwa kalau misalnya kita melihat dari berbagai elemen begitulah ya, kita melihat bagaimana kemudian dari Prof Muzakir sendiri menggarisbawahi mengenai bagaimana prosedur penyelidikan dan juga penyidikan yang dianggap ada kekeliruan di sana. Kemudian juga kita melihat juga ada upaya untuk meyakinkan bahwa ini bukan pembunuhan tapi ini adalah kecelakaan. Nah, Anda melihatnya apa kemudian yang pada akhirnya ingin menjadi kesimpulannya begitu loh, yang dari banyaknya saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Sakatatal? Kalau mengenai kecelakaan, karena saya orang Cirebon, Mas, dari 2016 tanggal 27 Agustus ketika terjadinya kecelakaan itu dan disampaikan di media-media, saya sudah mendengar berita itu. Kan kita tidak nyangka ketika pada tanggal 31 terjadi penangkapan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, ke dalam keterangannya di persidangan ada 2 LP dan sampai saat ini LP mengenai laporan kecelakaannya saya menduga masih tersimpan di Polres Cirebon Kabupaten. Karena apa? Karena kami juga sebagai tim sudah mengirimkan ke Polres Kabupaten Cirebon untuk memohonkan agar 5 anggota yang melakukan olah TKP dihadirkan sebagai saksi, tetapi tidak terjadi sampai sidang ditutup. Kemudian juga ada keterangan dari ahli forensik. Apabila memang ada TKP kedua di belakang showroom yang merupakan tanah lapang yang ditumbuhi rumput-rumputan, pasti ketika dibawa ke rumah sakit, kalau misalnya ada TKP di situ tentu ada yang menempel. Apakah itu tanahnya, itu kan sudah disampaikan. Jadi saya begitu meyakini di 2016, hanya saat itu saya bersuara juga dan sendiri tidak diabaikan. Di persidangan juga kita menyajikan bukti-bukti juga diabaikan. Alhamdulillah sekarang para ahli lah yang kelihatannya meyakini itu bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terkait dengan prosedur sendiri bagaimana tadi? Prof Muzakir kan sudah mengelaborate begitu ya. Bagaimana kemudian adanya kesalahan yang tadi dikatakan bahwa penyidikannya di skip kemudian langsung ke penyidikan yang itu merupakan perampasan dari hak-hak para terpidana. Anda melihatnya bagaimana? Apa yang kemudian dijalani oleh Sakatatal di tahun 2016? Ya sebetulnya kan sudah disampaikan oleh Sakatatal sendiri bahwa sekarang Sakatatal baru keluar menjalani hukuman. Kemudian dia menyatakan ada penyiksaan yang luar biasa, konyol kalau itu berbohong. Di samping itu juga ada keterangan Aldi. Aldi itu sama pernah ditangkap. Makanya ada di dalam ancamannya seumur hidup, vonisnya seumur hidup, dan saat itu ada pilihan apakah kakaknya yang tetap di dalam mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, dan dia juga kan keluar dalam kondisi babak belur. Dan ada rambutnya sempat dibakar, kemudian juga 1 bulan baru pulih dari penyiksaan yang diterimanya di Polres Cirebon Kota. Dan itu tersampaikan di sidang PK Sakatatal. Baik.
Ya, kita akan berikan kesempatan ke Bang Pitra, namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu ini kesaksian lain yang diberikan oleh sepupu Saka Tatal, Renaldi, di mana tangis haru pun mewarnai ruang sidang saat Renaldi menceritakan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada dirinya dan juga Saka Tatal. Sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul, kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal Heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya ada yang merupakan rekan dari Saka Tatal yang menjelaskan bagaimana kemudian bagaimana mereka ditangkap, diamankan oleh pihak kepolisian pada tahun 2016, termasuk Saka Tatalnya juga di sana ada penyiksaan yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan tanyakan langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra, kita tahu bahwa klien Anda terseret dalam kasus ini. Kita tahu bahwa awalnya kita mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ini merupakan ayah dari Eki. Kemudian saat ini pihak-pihak dari Saka Tatal, kemudian juga para terpidana ini seolah melawan begitu karena adanya unsur kekerasan terhadap apa yang tidak mereka lakukan, seolah seperti demikian. Tanggapan Anda sendiri bagaimana melihat jalannya persidangan PK Saka Tatal dan juga nama klien Anda yang disebut-sebut dalam persidangan? Bung Tesra, saya ingin menyampaikan bahwasannya yang disampaikan oleh beberapa pihak itu hanyalah asumsi dan pendapat saja. Kenapa saya bilang asumsi? Karena itu pernah dikonfrontir, saksi-saksi yang pernah menyampaikan keterangan itu dengan saksi perbalisan di Pengadilan Negeri Cirebon. Di situ saksi perbalisan dalam hal ini penyidik menyampaikan dan menerangkan tidak ada pernah melakukan penyiksaan terhadap orang yang sedang dilakukan pemeriksaan. Tidak ada tekanan ataupun intimidasi yang dilakukan oleh penyidik. Saya kira dengan adanya konfrontir yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon yang dihadirkan para terpidana di muka persidangan itu adalah keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Silakan saja membuat versi tersendiri, akan tetapi kan fakta persidangan ini tidak bisa ditutupi ataupun dikaburkan, di mana hakim dalam mengambil keputusan itu melalui fakta yuridis yang dilihat adanya persesuaian antara saksi-saksi dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Jadi kalau dibilang itu disiksa ataupun dianiaya oleh penyidik, tentunya sudah ada pelanggaran etik ataupun pelanggaran disiplin yang telah diberikan sanksi oleh Propam Mabes Polri ataupun Propam Polda Jawa Barat ataupun Propam Polresta Cirebon Kota terhadap orang yang melakukan penganiayaan ataupun penyiksaan tersebut. Akan tetapi faktanya sampai saat ini tidak ada pelanggaran itu yang kita lihat, sehingga saya menganggapnya itu hanyalah asumsi gitu. Terlepas daripada rekan-rekan kita mengajukan upaya hukum PK, itu adalah upaya hukum luar biasa yang harus kita hormati karena itu diatur di dalam ketentuan perundang-undangan kita dan itu adalah hak setiap warga negara dan bersifatnya konstitusional. Jadi kalau dibilang apakah Pak Rudiana pernah melakukan penyiksaan, pemukulan dan kekerasan lainnya, itu saya pastikan tidak ada karena beliau ini telah diperiksa oleh tim asistensi yang tergabung dalam
Divisi Propam, Bareskrim maupun Irwasum. Dan melalui Humas Mabes Polri, Pak Sandi menyampaikan bahwasanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana selaku ayah korban. Sehingga kita harus hormati itu karena institusi yang bertanggung jawab atau berwenang dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan adalah institusi kepolisian. Jadi kita hargai apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena kemarin juga saya lihat ini ada dimunculkan nama baru lagi oleh rekan-rekan penasihat hukumnya Saka Takal yang memunculkan nama Batman gitu. Ia dijebak oleh Batman. Jadi saya sampaikan kepada Bu Titin agar menghadirkan yang namanya Batman ini ke persidangan apakah benar dijebak atau tidak. Bang Pitra, kita sudah mengetahui bahwa kalau misalnya dari pihak Saka Tatal ini kan ingin membuktikan bahwa ini sebenarnya bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan. Tapi kalau dari pihak klien Anda tetap on stances gitu untuk membuktikan bahwa ini pembunuhan benar-benar dilakukan oleh para terpidana, begitu? Jadi begini. Makanya saya juga aneh nih terhadap rekan-rekan kita ini yang seolah... Bang Pitra. Ya. Bang Pitra, kita tidak bisa mendengar suara Anda. Kita akan mencoba menghubungi kembali. Mungkin diperbaiki dulu gangguan komunikasi kami. Sementara itu kita akan ke Mbak Titin. Mbak Titin, tadi kan dikatakan juga siapa kemudian sosok Batman yang disebut-sebut yang kemudian terlibat dalam pusaran kasus kematian Vina ini? Saya justru nggak terinformasi dengan jelas, Mas. Saya juga baru dengar ada sebutan Batman gitu. Saya tidak. Jadi begini, saya jelasin ya. Baik, tim silakan. Penasihat hukumnya, tim penasihat hukum daripada Saka Takal menyampaikan bahwasannya permasalahan yang dialami oleh Saka Takal ini dijebak oleh Batman. Jadi ini harus dihadirkan Batman ini. Siapa? Karena mungkin ini nama panggilan atau nama inisial. Jadi jangan juga memunculkan suatu nama baru, tapi tidak bisa dibuktikan yang Batman-nya siapa gitu. Nah, karena mengatakan ini adalah jebakan Batman gitu. Jadi Batman itu harus dihadirkan. Jadi jangan juga hanya dibilang dijebak oleh Batman, tapi tidak dihadirkan. Ini menjadi asumsi nanti liar di tengah-tengah masyarakat. Ada nama baru seperti Peron dan lain-lain. Bang Pitra, gitu kita kembali lagi ke pertanyaan utama tadi bahwa Anda masih meyakini bahwa ini pembunuhan ya, bukan kecelakaan seperti yang diargumenkan oleh pihak Saka Tatal ya? Jadi begini Bang Tesra, kalau ada yang menyatakan itu kecelakaan, saya minta kepada polisi segera tangkap itu yang menyatakan itu. Segera proses hukum, karena dia tidak menghargai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan itu harus diproses hukum. Karena kita berpegangan kepada aturan yang berlaku dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sepanjang itu putusannya itu tidak ada perubahan, tidak diubah, kita tidak boleh mengangkangi putusan yang ada, kita tidak boleh menuduh sesuatu hal karena itu sudah ingkrah. Artinya sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur, apa yang diputus oleh hakim itu haruslah dianggap benar. Makanya saya bilang, kalau ada yang menggiring ini kepada kecelakaan, saya minta kepada Bareskrim Mabes Polri segera proses itu dan segera amankan pihak-pihak yang menggiring opini kepada kecelakaan seperti itu. Mungkin makanya kemudian Saka Tatal ini mengajukan PK begitu ya, karena untuk kembali menghadirkan bukti-bukti baru bahwa sebenarnya bukan dia pembunuhnya. Tapi kita akan tentunya kita akan menantikan bagaimana sidang PK ini di Mahkamah Agung nanti. Bang Pitra, kita juga ingin melihat sejenak ke belakang sedikit bahwa kita juga dikagetkan dengan pada saat itu keterangan dari Aep ya, yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana itu mendapatkan pembisik, ada pembisik Dede atau Aep pada saat itu yang mengatakan ada motif dendam gitu kepada para terduga ini. Tapi sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri melihat pertama kali kasus ini sebagai pembunuhan itu di mana? Apakah datang ke TKP kemudian baru ia langsung mengetahui bahwa ini kasus pembunuhan atau sempat dilaporkan sebagai kecelakaan? Jadi begini, biar saya clearkan, bahwasannya status daripada Ibtu Rudiana itu adalah pelapor dan kedudukan dia dalam hal laporan itu sebagai testimoni di auditu. Artinya ia mengetahui itu daripada keterangan para terpidana ini. Jadi yang menerangkan perbuatannya itu adalah keterangan daripada para terpidana. Bukan dia langsung yang melihat itu. Dia bukan saksi fakta, makanya status dia sebagai testimoni di auditu secara hukum. Gitu. Jadi kalau dibilang dia melihat itu ya tidaklah. Kan dia pelapor dan dia juga baru mengetahui itu
setelah ada pengumpulan alat bukti dan keterangan daripada informasi masyarakat. Saya kira itu yang telah dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian dan penyidik Polda Jawa Barat sehingga terungkap para pihak ini melakukan perbuatan pidana tersebut dan telah diperiksa maupun diadili oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu, Bung Tesra. Kemarin ketika bersama dengan Bang Hotman Paris, kita juga mengetahui bahwa Hotman sempat bilang kalau misalnya memang Ibtu Rudiana ini bermasalah, begitu dilaporkan saja. Tanggapan Anda terkait dengan hal itu bagaimana? Ya kan yang dibilang dia apabila bermasalah gitu. Persoalannya kan salahnya di mana itu aja. Jadi jangankan Ibtu Rudiana, kita juga kalau memang ada melakukan perbuatan kriminal ataupun perbuatan pidana ya kita dilaporkan orang itu adalah konsekuensi hukum gitu loh. Pertanyaannya salah dia apa? Masalahnya apa gitu. Itu yang menjadi catatan bagi kita semua. Nah, sepanjang ini dia tidak ada masalah, dia tidak ada perbuatan kriminal dan wajar sebagai pelapor itu dia diguncang sana sini itu wajar karena beban penegakan hukum ataupun dalam mengawal kasus ini terutama khususnya ada pada korban, bukan hanya Rudiana saja tapi almarhumah keluarga Pina. Itu juga mendukung terus upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus ini dengan baik. Seperti itu, Bung Tesra. Baik, kita ke Mbak Titin. Mbak Titin, apakah kemudian hal itu mendorong pihak terpidana melaporkan kembali Ibtu Rudiana kalau misalnya benar-benar ada penyiksaan? Ya, Mbak Titin. Ya. Ya, Mbak Titin, kemarin kan Bang Hotman pada saat konferensi pers bilang juga ya, ada Ibtu Rudiana di sana. Kalau misalnya memang Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan dan juga ada hal-hal yang keliru begitu, bisa dilaporkan saja kepada pihak kepolisian. Lalu kenapa kemudian pihak terpidana ini tidak melaporkan kejadian-kejadian itu? Dari 2016 kita udah lapor, Mas. 2016 tanggal 7 September 2016 ketika kita melihat ada 8 terpidana babak belur sampai wajahnya tidak dikenali juga kita sudah melapor ke Propam Polda Jabar 7 September 2016. Saya juga sudah melapor ke Komnas HAM 13 September 2016. Itu sudah kami lakukan. Tetapi vonisnya itu. Dan kemudian ada follow up-nya nggak? Yang masalah jebakan Batman itu saya tahu itu Pak Farhad yang mengatakan, tapi Pak Farhad pun mengatakan. Munculkan si Batman-nya dong, jangan nanti dibilang jebakan Perong gitu, nanti Perongnya nggak nampak. Jebakannya Bu Titin gitu kan, jadi dimunculkan biar tidak muncul spesifik kali liar di tengah masyarakat gitu Mbak Titin. Oke, kasih kesempatan dulu Bu Titin, maksudnya jebakan Batman apa? Jebakan Batman itu Profesor Muzakir menyatakan di vonisnya Saka Tatal itu adalah jebakan Batman karena seharusnya Saka Tatal kan anak, seharusnya tidak diadili. Iya, Batman-nya siapa gitu? Karena kan kita bilang jebakan Perong, jebakan Thomas gitu. Jadi harus dimunculkan Batman ini siapa? Apakah dia nama gaul, nama nama panggilan, nama samaran ataupun nama lainnya gitu? Mas, ya, itu bukan sebutan, itu asumsinya Profesor Muzakir ketika diminta nggak bisa dong, seorang profesor apalagi seorang ahli tidak boleh berasumsi. Makanya saya minta kepada hakim agar asumsi dia ini tidak bisa dijadikan dasar dan argumentasi hakim dalam memutus dan mengambil keterangan ahli ini. Sehingga ahli ini tidak bisa dipertanggungjawabkan keterangannya. Saya minta itu agar dijadikan catatan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Tolong keterangan ahli yang namanya profesor tadi itu agar jangan dijadikan dasar pertimbangan karena dia telah menimbulkan asumsi dan menimbulkan pendapat yang menyatakan jebakan. Kita kasih kesempatan ke Mbak Titin. Mungkin jebakan Batman ini cuma istilah kah begitu atau kena zong atau apa? Bagaimana nih Mbak Titin menafsirkan jebakan Batman tadi? Jadi kalau menurut Profesor Muzakir pada persidangan hari ini kan Saka Tatal adalah anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kan Saka Tatal itu turut serta seharusnya sejak awal tidak diadili lebih dahulu, adili dulu, sidangkan dulu yang dewasanya itu. Nah disidangkannya Saka Tatal terlebih dahulu karena mengejar waktu sesuai dengan undang-undang ternyata menjadi jebakan Batman bagi yang lainnya. Oke, itu cuma istilah ya jebakan Batman di sini ya. Ini bukan mengarah kepada satu pihak kah? Siapa yang menjebak begitu? Bukan.
Karena menyebutkan nama. Dilihat dulu Mas tayangan langsungnya Mas. Oke. Tayangan langsungnya dilihat dulu biar paham. Itu Profesor Mujahid. Yang menimbulkan kewajiban dan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Oke, saya tidak bisa mendengar apapun kalau misalnya dua-duanya ngomong nih. Oke, kita kasih kesempatan dulu Mbak Titin. Kita tahu bahwa PK-nya ini kan di Cirebon sudah, kemudian kita ke Mahkamah Agung selanjutnya. Adakah kemudian langkah-langkah yang disiapkan untuk menghadapi persidangan selanjutnya? Kita istirahat dulu Mas. Kita istirahat dulu, kita tenangkan dulu. Tetap saya punya keyakinan, tim juga keyakinan. Kita tinggal menunggu seperti apa hasilnya gitu Mas. Baik, oke. Kita akan nantikan tentunya. Bang Pitra, terakhir. Kalau dari klien Anda sendiri bagaimana menghadapi hal ini semua, tentunya semua yang sedang berjalan dari mulai PK Saka Tatal, kemudian juga sebelumnya juga persidangan yang panjang yang kemudian menyebut kembali nama klien Anda? Yang pertama, kita telah meluruskan persoalan terhadap klien kita dengan membuat laporan polisi terhadap mereka-mereka yang sengaja membuat fitnah, mencemarkan nama baik ataupun menyebarkan berita bohong. Itu telah kita proses hukum, Bung Desra, baik di Polda Jabar, di Polda Metro Jaya, dan saat ini juga akan berlangsung di Barreskrim Mabes Polri. Jadi kita berharap siapapun itu pihaknya, sebelum adanya putusan yang membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ingkrah, janganlah menuduh sesuatu hal kepada orang. Karena kita lihat juga dibilang dia menganiaya, putusannya mana yang menganiaya, buktinya mana yang dianiaya apa, itu nggak jelas semua. Jadi itu asal asumsi-asumsi. Nah, jadi asal ngomong, ada lagi yang bilang jebakan madman dan lain-lain, tapi nggak bisa dibuktikan. Lama-lama dibilang hanya istilah-istilah. Nggak bisa kita seperti itu. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal itu harus bisa akurat dan sumbernya kualitasnya jelas gitu. Saya kira kita ini adalah seorang praktisi hukum yang memang benar-benar berbicara sesuai dengan data dan fakta. Jangan kita berasumsi-asumsi liar. Karena ini kan persoalan ini katanya gitu. Info-infonya katanya. Ini yang menjadi persulit, yang menjadi bola liar gitu. Sehingga menjadi bias di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau saya secara pribadi tidak ada sedikit pun keraguan saya bahwasannya itu adalah pembunuhan. Kita lihat saja dari hasil visum maupun luka-luka yang dialami oleh para korban. Itu artinya bahwa pihak Anda sendiri masih dalam posisi bahwa tidak goyah ya, bahwa ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Tidak ada sedikit pun keraguan kita gitu, Bung Tesra. Baik. Bang Pitra, Mbak Titin, terima kasih banyak atas perbincangan kita sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Titin yang imut-imut, sehat selalu. Oke. Mesa Wali Kota Semarang, Heva Arita Gunaryanti, hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Heva Arita menjalani pemeriksaan KPK selama 3,5 jam. Dari kasus ini, KPK telah menjerat 4 orang sebagai tersangka. Suami dari Heva Arita, Alwin Basri, yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, juga dipanggil untuk diperiksa KPK. Sebelumnya pada hari Selasa 30 Juli 2024, KPK juga sudah melakukan pemanggilan Wali Kota Semarang ini untuk diperiksa. Namun saat itu ia berhalangan karena harus menghadiri rapat paripurna. Tim KPK juga sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Semarang seperti di rumah pribadi, kantor dinas, kantor DPRD Jawa Tengah, dan kantor pihak lainnya. Saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri satu kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur dan mohon doanya saja ya. Baik, betul bahwa pada hari ini saudari HGR dan saudara AB telah hadir memenuhi panggilan penyidik. Yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang. Kaitan dengan saudara AB, lebih khusus lagi yang terkait dengan pihak swasta. Jadi kalau saudari HGR tentunya prosesnya di Pemkot Semarang seperti apa. Untuk saudara AB, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, ditanyakan terkait pihak swastanya seperti apa.
masih kaitan dengan pengadaan. Oke, kalau untuk AB itu diperiksa sebagai tersangka, Mas? Kami belum bisa merilis, yang jelas yang bersangkutan hadir sebagai terperiksa. Mas, kalau HGR apakah juga terperiksa? HGR yang bersangkutan hadir sebagai saksi. Ada beberapa alat bukti yang sudah disita, yang belum semua ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi terhadap kedua orang tersebut. Kita tunggu aja nanti. Kita lihat tuh. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syah Sattar divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat yang merugikan negara sebesar hampir 10 triliun rupiah. Silakan. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat bombardir CRJ-1000 dan ATR 72600. Majelis Hakim menilai Emir Syah Sattar terbukti menyerahkan rencana pengadaan armada Garuda Indonesia kepada Sutikno Sudarjo selaku penasihat komersial bombardir dan Avions de Transport yang jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Emir Syah juga terbukti mengubah rencana kebutuhan pengadaan pesawat dari 70 kursi menjadi 90 kursi tanpa persetujuan Dewan Direksi. Ia pun bersekongkol dengan Sutikno untuk memenangkan bombardir dan ATR dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Nah itu makanya tadi kita pelajari dulu aja putusannya, sama kita akan pelajari dulu putusannya, salinan resminya baru kita bisa memberikan tanggapan. Upaya hukum selanjutnya nunggu salinan. Iya, kita tunggu, kemungkinan besar sih kita akan banding. Total kerugian negara dari kasus korupsi ini senilai 609 juta dolar atau sebesar 9,93 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, misal tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, disebut mengantongi uang hampir setengah triliun rupiah. Uang itu diduga berasal dari korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Nama Harvey dan Helena muncul dalam surat dakwaan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas SDM Bangka Belitung 2021-2023 Amir Syahbana. Ex-PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Rusbani alias Bani dan Kepala Dinas SDM Kepulauan Bangka Belitung pada 2015-2019 Suratno Wibowo. Ketiganya didakwa merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dalam dakwaan itu Harvey melalui PT Refine Bangka Tin disebut terlibat dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di IUP milik PT Timah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebanyak 229 calon pemimpin KPK mengikuti tahapan tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Salah satu peserta tes Capim KPK adalah mantan Menteri SDM Sudirman Said. Setelah melalui proses seleksi administrasi, proses pemilihan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK memasuki tahap seleksi tes tertulis. Hampir seluruh peserta tes tertulis Capim KPK mengaku telah mengikuti proses tes secara lancar yang berlangsung sekitar 2 jam. Mereka juga mengapresiasi pihak pansel KPK yang dinilai profesional saat menggelar pelaksanaan tes tertulis. Para peserta diminta untuk mengerjakan total sebanyak 6 pertanyaan, yakni 4 pertanyaan wajib dan 2 pertanyaan pilihan. Salah satu peserta tes Capim KPK, mantan Menteri SDM Sudirman Said mengaku, jika nanti lolos sebagai Ketua KPK, dirinya menekankan pimpinan KPK harus melakukan perubahan dengan melakukan konsolidasi internal. Hal senada juga disampaikan mantan juru bicara KPK, Johan Budi Sabto Prabowo. Sebetulnya sedang berlangsung adalah solusi bagi KPK. Apa sih masalah utamanya? Masalahnya kepemimpinan kan? Karena itu yang sedang berlangsung adalah
menyeleksi calon pemimpin. Jadi saya kira jawaban dari keadaan di KPK. Nah, sesudah pemimpin terpilih siapapun itu nanti, maka kewajiban pertama dari pemimpin KPK adalah melakukan konsolidasi internal. Ya, kalau ditanya kenapa saya daftar KPK, ya seperti yang pernah saya sampaikan, saya ingin ikut kembali memberantas korupsi secara langsung. Yang kedua, kita ketahui bersama KPK sekarang kalau kita lihat ya, kalau dari ukuran persepsi publik, beberapa survei menunjukkan bahwa lembaga KPK sedang tidak baik-baik saja. Nantinya para peserta yang lolos seleksi tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus mendatang dan memasuki tahap seleksi selanjutnya, yakni profile assessment. Dari Jakarta, Elsie Casey, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, Pemirsa, Partai Perindo telah menyelesaikan musyawarah kajian nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik, termasuk memutuskan Angela Tanusudibyo sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama 3 hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan 3 putusan utama, yang salah satunya menjadikan Angela Tanusudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo, menggantikan Haritanu Sudibyo. Bersama ini, saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tanusudibyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera. Pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, memenangkan pilkada karena ini sudah dekat. Dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, dalam musyawarah kajian nasional di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Sinyal dukungan Partai Perindo merapat ke koalisi pemerintahan ke depan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, dalam musyawarah kerja nasional Mukernas Partai Perindo tahun 2024. Partai Perindo siap mendukung kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan demi tercapainya masyarakat Indonesia sejahtera. Partai Perindo, Bapak Ibu, perlu terus berjalan bersama rakyat, mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan keberlanjutan pemerintahan yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama. Sinyal bergabungnya Partai Perindo di pemerintahan ke depan disambut positif oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Tadi saya juga sempat dengar bahwa Perindo itu juga akan melanjutkan keberlangsungan pemerintahan ya. Nah, saya pikir memang ke depan semua anak bangsa, semua partai politik, saya pikir harus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Pada kesempatan ini, Sufmi Dasko Ahmad juga mengapresiasi langkah transformasi Partai Perindo yang melibatkan anak-anak muda berkiprah di dunia politik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Biasa Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU disudahi. Menurut Wapres, kedua organisasi sudah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga tidak perlu berkonflik kepentingan. Dulu ketua tim 5 pembentukan PKB, saya ketua Dewan Suro pertama PKB. Sebelum Gus Dur itu kan saya. Jadi sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu
Ya, hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural. Tidak ada hubungan struktural. Jadi hanya PKB itu diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik. Jadi tidak saling tidak saling mengintervensi ya. Jadi dia memiliki independensi. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga ditanggapi para tokoh di Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya pemimpin Hamas di Iran. Begitu juga dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang mengatakan bahwa Haniyeh sebagai sosok pejuang dengan kepemimpinan yang kuat. Sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Seorang pejuang Palestina di Gaza, dia mempunyai kepemimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Namun ya tentu Allah memanggilnya rahmatullah hari ini di Teheran. Dan tentu apabila meninggal maka kita mengharapkan juga cita-cita beliau untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai. Mudah-mudahan ini dapat, walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana, kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai. Tentu ini akan memperburuk keadaan situasi di sana. Tapi mudah-mudahan juga ini dapat diselesaikan.